Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabarak wa taala atas segala hidayah yang sudah dianugerahkan kepada kita, sehingga kita masih diberi semangat untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan segala macam peribadatan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Perkara hidayah adalah milik Allah. Tidak ada orang yang bisa memaksakan hidayah tersebut. Allah menyatakan hal tersebut dalam Al-Quran. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Perkara hidayah bukan urusan kamu. Ini pernyataan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menegur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara hidayah bukan urusan kamu, hai Muhammad. Akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Makanya ketika kita mendapati alhamdulillah kita masih diberi keringanan langkah untuk bisa menjalankan ibadah dengan ikhlas, senantiasa bersemangat untuk menghadiri salat 5 waktu, senantiasa bersemangat untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur. Di antara manusia, kebanyakan manusia, kita masih dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang diberi hidayah. Karena pada hakikatnya kalau kita mengikuti manusia pada umumnya, mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah tabaraka wa taala. Untuk itu, monggo kita semuanya membesarkan rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah, atas nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat Islam kita, nikmat keimanan kita, anugerah ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga kita senantiasa bersemangat, senantiasa mempunyai semangat untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal diri, meningkatkan kualitas amal kita, meningkatkan kuantitas amal kita. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya kami sampaikan saya pribadi sebenarnya ketika berada di masjid orang suruh ngimami rikuh janjane Pak Marjo. Saya takutnya jamaahnya orang seneng. Ya, karena Rasulullah menyatakan janganlah kalian menjadi imam di tempat orang lain. Sebenarnya seperti itu. Saya tidak pernah mau menjadi imam di tempat orang lain kecuali panjenengan ridho. Nyawab tak kondisi. Kalau saya ngimami itu betul niki temenan pas anu ngomong sok. Kalau nggak rida saya jadi nggak mau masalahnya. Ini permasalahannya Rasulullah sendiri menyatakan demikian. Saya tidak berani melangkai
Ya, karena bagaimanapun juga saya tidak setiap hari mengemai panjenengan. Kalau jamaah saya di masjid saya kan sudah hafal ya berapa panjangnya sholat, bagaimana bacaan saya kan sudah biasa. Panjenengan ya barangkali sedikit berbeda betul nopo-nopo nggih. Mboten temenan mboten makewuh niki. Wala-wala juga ya warak ya. Ya, ini monggo ini untuk khususnya Masjid Nurul Iman, kita punya senior yang sudah luar biasa, Pak Marjo yang sudah membimbing kita semua yang muda-muda. Beliau walaupun tua tapi hafalannya luar biasa. Panjenengan yang muda-muda kalah dong nggih. Kalah jauh nggih. Ya, semestinya punya motivasi untuk mengejar Pak Marjo. Ya, beliau sudah sepuh nggih. Kadang-kadang juga saya nggak tega, ya, nafasnya kan berbeda sudah. Jadi monggo untuk yang muda-muda mempersiapkan diri dan takmir semestinya berembuk agar tidak ada kesalahpahaman. Takmir di sini mestinya berembuk. Ketika Pak Marjo lagi berhalangan, siapa yang ditunjuk sebagai imam, ya, patokannya kata Rasulullah yang berhak menjadi imam di antara kalian adalah yang pertama adalah yang paling banyak menghafal Al-Quran, paling akeh hafalane, dan baik bacanya ya, baik bacanya relatif karena di kita sekali lagi masih kurang dalam hal taksin, akan tapi enggak apa-apa. Yang penting tidak terlalu salah dalam membacanya, tidak apa-apa. Yang penting itu adalah siapa di antara kita yang paling banyak hafalannya, itu yang kategori pertama. Ketika sama, maka yang kedua adalah siapa di antara mereka yang banyak menghafal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kriterianya seperti itu. Pertama Qur'annya, kedua hadisnya. Ketika sama juga, yang ketiga baru umurnya, baru memperhatikan umur. Itu. Ini yang harus diperhatikan. Monggo untuk takmir biar nanti tidak ada kesalahpahaman. Ya, panjenengan berembuk. Ketika Pak Marjo tidak ada, siapa yang sudah disepakati. Ketika sudah disepakati, seluruh jamaah wajib legowo menerima. Ya, jangan sampai ada yang tidak mau menerima, karena itu sudah kesepakatan yang disepakati oleh kita bersama-sama ketika kita memilih pemimpin. Ya, contoh kasus kemarin pemilihan RW. Ya, walaupun yang diterima bukan yang terbaik, kita tetap harus menerima. Itu tinggal bagaimana kita mensikapinya. Jadi apapun yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu yang terbaik bagi kita. Ketika kaum muslimin masih mementingkan kepentingannya diri sendiri, kepentingannya kelompoknya, kepentingan yang sifatnya parsial, itu Allah belum akan memberikan yang terbaik. Ya, dalam sebuah masyarakat ini saya sudah sering menyampaikan, Allah ketika sayang kepada kita, Allah akan memberikan kita pemimpin atau pengurus kita adalah dari manusia terbaik. Ketika itu kok belum, berarti kita yang belum baik. Begitu nggih? Harus introspeksi seperti itu. Tidak usah berargumentasi ataupun mengambil istilahnya alasan. Itu kita kembalikan kepada diri kita. Kenapa Allah di antara orang-orang yang ada di Cikadu memilih fulan seorang? Itu karena memang Allah sedang menguji kita.
Bagaimana ketika kita diberi sesuatu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa menempatkan diri sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah atau tidak. Begitu juga dalam masalah imam, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum senantiasa mereka mentaati aturan syariat, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka, contoh Abu Bakar dan Umar, suatu saat ada, kalau nggak salah, seorang yang baru masuk Islam, saya lupa namanya, ya, dan dia kebetulan ahli perang, dan dia ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang pada waktu itu. Seorang yang ditunjuk sebagai panglima perang itu juga nanti akan menjadi imam sholat. Itu adalah ketentuan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal anak buah itu Abu Bakar, Umar, Ali, dan sahabat-sahabat senior yang lain. Akan tetapi para sahabat ini tidak ada yang protes. Walaupun pemimpinnya, imamnya itu lebih secara kualitas lebih buruk dari dirinya, akan tapi tidak protes, ya karena itu merupakan amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh-contoh yang harus kita teladani dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya, dalam kita bernegara, dan dalam kita untuk masalah salat jamaah ini. Karena bagaimanapun hal-hal seperti ini harus kita pahami, ya, harus kita pahami agar kita bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya, atau dalam istilah agama itu hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu bisa menempatkan ilmu kita sesuai dengan yang semestinya. Itu namanya hikmah, ya. Ada orang yang pinter agama misalnya, akan tetapi dia tidak bisa menempatkan di dalam kehidupan bermasyarakat, maka yang terjadi masyarakat akan melaju, akan lari, ya. Kalau kita tidak pandai menyampaikan segala sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak tepat waktu, maka yang kita dakwai akan bukan semakin mendekat, malah menjauh. Saya juga takut seperti itu. Kalau saya jadi imam, gue tadi langasi gelem jemaah. Itu ya, betul nggih? Ya mudah-mudahan betul panjenengan. Iya, saya takutnya seperti itu nih, gara-gara fokus ngimami gue tadi jamaah. Pada baliknya orang cocok ya. Itu seperti itu. Ini mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, karena sekali lagi ketika kita menjadi imam harus diridhoi oleh jamaahnya. Ya, tidak pantas ketika ada imam yang tidak disenangi oleh jamaahnya dia maju sebagai imam. Ini monggo untuk kita jadikan dasar ketika kita menjalani kehidupan di dalam masyarakat. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya, okay? Kalau ada orang yang tidak disenangi oleh masyarakat, sudah barang tentu dia tidak akan diberi amanah oleh masyarakat tersebut. Jadi secara umum adalah seperti itu. Dan syariat agama Allah adalah sesuatu yang sifatnya universal, ya. Universal, agar bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam salat berjamaah, di dalam ibadah-ibadah yang lain terkandung hikmah untuk kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya sudah sering sampaikan, kaum muslimin yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi lingkungannya, ya. Jangan hanya pinter sholat, pinter ngaji, pinter apa, tapi di masyarakat tidak berguna, ya. Harus kita menunjukkan, mendermakan apa yang bisa kita perbuat untuk kepentingan masyarakat umum.
Ya sudah barang tentu sesuai dengan kesanggupan keahliannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala gitu. Kita memotivasi diri agar supaya kita tidak hanya baik di dalam masjid, akan tetapi juga di masyarakat, di lingkungan, di semuanya baik. Terutama untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama. Itu ketika ya ada masyarakat membutuhkan jalan, ya masyarakat membutuhkan masjid, ya masyarakat membutuhkan tempat-tempat yang dipakai bersama, monggo masing-masing menunjukkan bahwa bisa membantu baik tenaga, baik pikiran ataupun dananya, sudah barang tentu. Jemaah rahimakumullah, itu sebagai mukaddimah. Kita masih akan melanjutkan terkait sunnah-sunnah di dalam berpuasa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau secara umum hal-hal baik yang bisa kita laksanakan mumpung bulan Ramadan, di mana Allah melipat gandakan pahalanya. Ya, kemarin kita sampai kepada poin memberi makan orang yang berbuka puasa dan bersedekah, berderma secara umum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling dermawan, ya, diriwayatkan dalam banyak hadis Rasulullah ketika mempunyai harta, beliau adalah seorang presiden. Zaman Rasulullah, ketika beliau selesai berperang, itu ada yang namanya ghanimah, ada yang namanya harta rampasan perang. Itu menjadi sebagian menjadi hak Rasulullah pribadi, sebagian lain untuk kepentingan orang-orang yang berjihad dan yang lain. Sudah barang tentu jatahnya Rasulullah sebagai kepala negara. Kira-kira akeh napa mboten? Ya akeh. Itu. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah menyimpan go anak putune pitung turunan mboten. Itu. Saya sudah sampaikan kemarin ketika Rasulullah mendapat ghanimah 100 ekor unta. 100 ekor unta itu, atau ekor unta itu harganya berapa? Kalau sekarang mungkin bisa sampai 10 juta. Kalau 100 ekor onta berarti pinten? Ya, hampir ratusan juta. Ya, bahkan sampai 1 miliar. Itu langsung beliau berikan kepada orang-orang. Tidak ada yang disisakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasulullah adalah uswatun hasanah. Itu. Beliau tidak pernah merasa takut dengan dunia, tidak akan pernah merasa takut dengan bisikan syaitan. Karena syaitan senantiasa seperti itu, menakut-nakuti orang yang mau memberi sedekah dengan ketakutan. Kau singo mengko ngger sedekah, anaknya mangan apa? Itu dan sebagainya. Kau ngger sedekah, mengko rata yang bayar sekolah dan sebagainya. Itu adalah bisikan syaitan ini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah barang tentu orang yang paling paham terkait hal ini, sehingga beliau diriwayatkan bahwasanya beliau kedermawanannya bahasa Jawanya apa? Aweane nggih. Aweane di bulan puasa seperti angin yang berhembus. Artinya apa? Dua barang apa? Brul gitulah. Ya. Apa cara Jawanya? Lotah banget. Ya, lotah banget. Ya, di bulan yang lain beliau dermawan, lotah, di bulan Ramadan lebih itu maksudnya seperti itu. Dan kita mencontoh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di bulan yang lain panjenengan biasa bersedekah mungkin ya 10.000, di bulan Ramadan angger ana. Angger anak. Permasalahannya kan sedekah butuh modal nggih.
Ya kalau ada itu lebih. Gitu. Karena mengharapkan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Pada kemarin saya sampaikan, kita sedang belajar bahwa memberi makan buka puasa akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda, "Man farrata shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu lan yanqus min ajri shaimi syai'an." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka banyak pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Ya, ini agama Islam sangat mudah. Kita bahkan dalam hadis yang hampir semakna, man sanana sunnatan khasanatan, ya, panjenengan mungkin masih ingat, barang siapa kan memberikan sunnah yang baik, contoh yang baik dalam beramal ataupun dalam hal-hal yang sifatnya baik dan diikuti oleh orang, kita memberikan contoh yang baik ya kepada siapapun juga, lalu diikuti oleh orang, maka kita juga akan mendapatkan pahala kita sendiri dan pahala orang yang mengikuti kita. Ya, makanya kita harus punya motivasi. Orang yang mengajar Al-Quran, contoh, dia mendapatkan pahala mengajar Al-Quran. Dan ketika orang yang diajari mengamalkan apa yang diajarkan, dia akan mendapatkan pahala tambahan dari orang yang mengikutinya. Ini luar biasa, sangat murah Allah memberikan pahala. Akan tetapi kebalikannya, man sana sanatan sayyi'ah, ya, barang siapa memberi contoh yang buruk pada baik, ya, kalau panjenengan memberikan contoh yang buruk, panjenengan oleh dosa ditambah dosa orang yang mengikutinya. Ini, ya, makanya kita harus berhati-hati, utamanya dalam masalah agama. Ya, kita tidak boleh mengeluarkan fatwa atau memberikan ini boleh, ini tidak tanpa mengetahui dasarnya. Tidak boleh kita mengatakan ini haram, ini halal sebelum kita mengetahui dasarnya yang betul dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh mengatakan ini sunnah, ini bid'ah kalau tidak tahu dasarnya. Itu karena semuanya merupakan sesuatu yang berat. Tanggung jawab seorang ketika mendakwakan perkara agama adalah sampai di akhirat. Itu yang pertama tadi adalah kita mendapatkan pahala orang yang berbuka, orang yang berpuasa ketika kita memberi makan atau memberi minum dengan hanya satu botol air putih, ya, apa namanya itu, namanya cangkir, ya, aqua atau yang lain, itu panjenengan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Luar biasa ini, ya, sebuah pahala yang sangat-sangat besar dibanding dengan nilai sedekah kita. Karena Allah memang seperti itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamassali khabbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu khabbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang yang bersedekah di jalan Allah adalah seperti satu butir padi kalau kita, ya, ditandur metu pitung tangkai, setiap tangkai ana 100 gabah, berarti menjadi 1 sampai 700 kali lipat, ditambah lagi wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih menambahkan, akan melipat gandakan siapa kepada siapa yang dia kehendaki, tergantung seberapa ikhlasnya. Karena berbeda orang yang duitnya akeh bersedekah 1 dus aqua misalnya dengan orang yang duitnya pas-pasan sama-sama bersedekah 1 dus aqua,
Itu pahalanya berbeda. Itu. Kalau orang yang punya uang, ya, bersedekah 20.000 dari satu dosa kuah misalnya sangat ringan. Tapi bagi kita yang mungkin pas-pasan, bersedekah segitu itu sudah merupakan sebuah prestasi, ya, dengan keikhlasannya. Dia menyadari bahwa itu semuanya akan bernilai lebih di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu di antara keutamaan kita memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Yang kedua, dengan banyak berderma melalui memberi makan berbuka dibarengi dengan berpuasa, itulah jalan menuju surga. Hal ini didasari sebuah hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, Inna fil jannah ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Di sebuah surga ada kamar yang transparan, ya, dari luar kelihatan jero, dari jero kelihatan jaba. Gampangnya seperti itulah, ya, ada di surga. Lalu faqama arabiyun, ada seorang Arab Badawi, seorang Arab yang berdiri dan bertanya kepada Rasulullah. Faqala liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa ini ya Rasulullah? Surga yang digambarkan seperti tadi. Lalu Rasulullah menjawab, qala liman atabal kalam. Ya, yang pertama adalah orang yang atabal kalam. Orang yang perkataannya benar, orang yang jujur di dalam berkata. Ini yang pertama. Wa at'amat ta'am, dan orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan. Wa ada masyam, dan orang yang ada masyam, yang melakukan puasa. Ya, adama artinya puasanya itu terus menerus. Artinya istiqomah. Jaja puasa tutup kendang, ya, zaman galuh. Kita berbicara zaman dulu, ya, puasa semangatnya di awal karena di akhir, sama seperti tarawih, ya. Alhamdulillah di akhir-akhir ini sih, ya, stabil, kita melihatnya stabil, ya. Kalau zaman dahulu itu biasanya tarawih awal rame, akhir rame, tengah-tengahnya bolong. Sekarang insya Allah, ya, kita semua semakin menyadari itu semuanya. Lalu berikutnya kata Rasulullah, wasalla lillahi billail wan nasu niyam, dan orang-orang yang suka sholat malam sementara kebanyakan manusia sedang tidur. Ya, ini. Dari dijamin surga orang yang perkataannya benar, suka menjalankan sholat malam, ya, diantaranya sholat tarawih atau salat tahajud, ya. Panjenengan ketika sudah selesai salat tarawih boleh nggih di rumah salat tahajud lagi. Enggak apa-apa. Boleh, tidak ada batasannya. Salat malam itu tidak ada batasannya. Akan tetapi karena kita sudah witir, maka salat tahajudnya tidak usah pakai witir. Itu. Boleh kita sholat mau berapa rakaat juga tergantung kemampuan. Itu ketika panjenengan bangun misalnya sambil menunggui istri masak misalnya, ya, panjenengan boleh melakukan salat tahajud, berdoa kepada Allah karena itu adalah waktu yang mustajab, ya, waktu yang diijabahi doa kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, gitu. Jadi surga yang digambarkan oleh Rasulullah yang transparan, ya, transparan saking indahnya, kelihatan dari luar dan dari dalam bisa melihat keluar tembus. Itu adalah untuk orang-orang yang berkata benar, yang memberi makan, yang senantiasa berpuasa dan sholat malam pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Ini, dan ini di bulan Ramadan kita dilatih. Siangnya kita dilatih berpuasa, malamnya dilatih untuk salat malam. Ya, ini kita dilatih oleh Rasulullah, oleh Allah
melalui Rasulullah untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan-kebaikan tersebut akan mengantarkan kita menuju sorga. Ada sebuah hadis terkait keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu menggabungkan antara banyak sekali amalan soleh dalam suatu hari. Pada suatu saat Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum al-yawma sha'iman. Ketika berkumpul ya dengan para sahabatnya, beliau berkata, siapa yang hari ini berpuasa? Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Abu Bakar berkata, saya puasa ya Rasulullah. Itu pertama. Lalu beliau melanjutkan, qala faman tabi'a minkum yaumal janazah. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Enggak ada yang menjawab. Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya tadi mengantar jenazah. Itu. Qala faman at'amal minkum yauma miskinan. Siapa yang pada hari ini memberi makan orang miskin? Tanya lagi kepada para sahabat. Tidak ada yang menjawab. Maka Abu Bakar menjawab lagi. Qala Abu Bakar, ana. Dia juga memberi makan orang miskin. Lalu Rasulullah melanjutkan. Qala faman ada minkum yauma maridun. Siapa yang hari ini menjenguk temannya yang sakit? Tidak ada yang menjawab. Dan Abu Bakar lagi-lagi menjawab, ana ya Rasulullah. Ya. Itu ada berapa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengisi hari-harinya dengan mendapatkan pahala yang terbaik yang bisa dia dapatkan. Pada sehari dia berpuasa, dia mengantarkan jenazah, lalu dia memberi makan orang miskin, dia juga menjenguk orang yang sakit. Itu ada 4 kebaikan yang dilakukan pada sehari itu. Maka Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah terkumpul amalan-amalan tersebut pada seorang laki-laki, seorang dari kita, seorang kaum muslimin, ketika dia melakukan amalan-amalan yang banyak seperti itu, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk surga. Ini yang harus kita contoh daripada generasi salaf terbaik umat ini. Ya, sahabat Rasulullah, orang-orang yang melihat langsung contoh terbaik dalam masalah kehidupan. Orang-orang yang senantiasa ketika Allah dan Rasulnya menyampaikan segala sesuatu, mereka hanya berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan hanya di mulut, akan tetapi langsung dalam praktek. Berbeda dengan kita. Sami'na wa ata'na, tapi meneng baik. Gini betul? Itu perbedaan antara generasi sahabat dengan kita. Para sahabia, orang-orang perempuan Madinah, ketika turun air hijab, itu mereka yang tidak berhijab buru-buru, sampai korden digawa, kontanya nggak kudungan, karena mendengar Allah memerintahkan kaum wanita untuk menutup aurat. Itu sahabia zaman dahulu. Mereka benar-benar sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, langsung dilaksanakan. Berbeda dengan muslim sekarang, sudah tahu pun ya sami'na wa ata'na, tapi yang meneng baik. Ya, berbeda dengan para sahabat. Para sahabat ketika suatu saat Bilal ketika Rasulullah sehabis khutbah Idul Fitri, Bilal menghamparkan jarit, ya. Rasulullah memberi wejangan kepada kaum muslimah untuk bersedekah. Ya, mereka bersegera. Sami'na wa ata'na, sing yang punya anting, yang punya kalung, yang punya gelang disedekahkan. Itu sahabiah zaman dahulu. Ya, benar-benar sami'na wa ata'na. Kita yang muda saja kadang
Ya sami'na, ya kami dengar. Yang ngomongnya sih kami taat, tapi meneng bae ngomong. itu perbedaan ya, perbedaan generasi terbaik dengan kita. Makanya dalam setiap macam ibadah kita mencontoh generasi terbaik. Ada 3 generasi terbaik yang bisa jadikan acuan. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Sahabat, muridnya sahabat, dan cucu muridnya sahabat. Itu 3 generasi. Ya, yang terbaik mereka bersegera dalam kebaikan dan bersegera berlomba-lomba, benar-benar berlomba-lomba mereka. Ya. Bukan seperti kita, Quran berlomba-lomba, anggar anak perlombaan. Bukan seperti itu. Tapi berlomba-lomba untuk banyak menghafal Al-Quran, berlomba-lomba untuk banyak menghafal hadis Rasulullah, dan tidak ada yang memberi hadiah, mengharapkan hadiah, tidak sama sekali. Mereka bahkan kadang menyembunyikan, walaupun berlomba-lomba tapi disembunyikan oleh para sahabat, para tabiin dan tabiin. Ya, mereka berlomba-lomba menjadi orang yang paling solih. Ya, bahkan diriwayatkan ada seorang tabiin yang beliau berpuasa rutin Senin Kemis atau puasa Daud, tapi keluarganya tidak ada yang tahu. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Beliau berdagang di pasar, jadi setiap pagi disanggunin bojone, tapi tidak dimakan, sanggune disedekahkan. Dia berpuasa. Ya, jadi keluarganya tidak ada yang tahu dia berpuasa. Subhanallah. Ini karena memang sekali lagi ya, amalan-amalan sunnah itu lebih baik disembunyikan dari manusia, lebih baik. Ya, wa in tubtus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tu'tuha wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Allah berfirman demikian, sedekah yang ditampakkan baik, akan tetapi ketika disembunyikan dan langsung diberikan kepada orang yang membutuhkan, itu lebih baik bagimu. Ini secara umum ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang disembunyikan adalah lebih baik daripada ibadah yang ditampakkan. Jamaah rahimakumullah, ada 2 poin tadi ya, terkait memberi makan atau bersedekah secara umum. Ya, yang pertama mendapatkan pahala dari orang yang melakukan puasa tadi, dan juga menjadi jalan kita menuju surga. Sampai di sini dulu nggih, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.